Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya, IHSG di hari Jumat yang lalu berhasil ditutup naik 87,63 poin atau plus 1,32% ke level 6740,22. Di saat IHSG naik, dalam episode kali ini setelah di sebelumnya kita bahas saham perbankan, kemudian saham Adro, PTBA, Indi, ADMR dan juga Harum. Kali ini kita akan bahas saham-saham sektor pertambangan. Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan yang terakhir ada saham Tins. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok, tanggal 11 Juli 2022? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam. Antam di hari Jumat yang lalu ditutup turun tipis 5 poin atau minus 0,29% ke harga 1715. Ada 833 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 144 miliar. Asing kemarin net sell. Dari transaksi broker juga ada net sell yang dipimpin oleh broker ZB dan juga YU. Dari segi teknikal, Antam dalam beberapa waktu terakhir itu berada di area supportnya yang ada di 1700 setelah mengalami downtrend dalam beberapa waktu sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa di titik 1700 ini adalah support kuat yang dalam beberapa hari terakhir itu tidak berhasil dijebol. Jika dalam beberapa waktu ke depan Antam kemudian lanjut hijau, berarti Antam ada peluang untuk mulai mantul dengan resisten terdekat yang bisa cermati ada di sekitar sini di 1825. Bila ternyata masih mampu naik, ada peluang menuju ke resisten selanjutnya yang ada di 1965. Dari chart yang kemarin itu memang belum konfirmasi untuk mantul, perlu dicermati dalam beberapa hari ke depan. Yang pastinya titik utamanya adalah di sini di 1700. Kalau misalkan besok terjadi sebaliknya dan kemudian Antam closingnya di bawah 1700, nah ini yang perlu diwaspadai karena ada resiko Antam untuk turun lebih lanjut. Resikonya bisa dibawa menuju ke support terdekat berikutnya yang ada di 1535. Ini kalau emang beneran turun. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia Tbk. Inco kemarin hari Jumat ditutup naik 250 poin atau hampir plus 5% ke harga 5.300 per lembar saham. Ada 201 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 105 miliar. Asing kemarin net buy, setelah 4 hari sebelumnya selalu net sell. Dari transaksi broker itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker PD dan juga BK. Dari segi teknikal, Inco setelah di tanggal 7 Juli yang lalu itu candlenya masih merah dan closing di bawah support yang ada di sekitar 5.200. Kemarin Inco berhasil bangkit dan closingnya di 5.300. Oleh karena itu Inco untuk hari Senin besok berpeluang melanjutkan kenaikan dengan titik yang bisa cermati resisten terdekatnya ada di 5450. Bila ini mampu dijebol, maka ada peluang Inco untuk naik dengan titik selanjutnya bisa cermati ada di sekitar di 5950. Kalau misalkan masih kuat naik, peluangnya bisa menuju ke 6425. Itu skenario apabila Inco mulai mantul. Bila kita lihat dari indikator stokastik, ini juga mulai membentuk golden cross di area oversold, jadi peluang naiknya itu lebih besar. Namun di samping skenario naik, kita juga perlu mempertimbangkan risikonya. Bila ternyata besok Inco ditutup merah, apalagi closingnya di bawah 5.200, berarti Inco gagal mantul dan ada risiko lanjut turun dengan titik yang bisa cermati yaitu di support terdekat ada di 4870. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA di hari Jumat yang lalu ditutup naik 70 poin atau plus 1,83% ke harga 3890 per lembar saham. Ada hampir 400 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 154 M. Asing kemarin net sell meskipun harganya naik. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker LG. Dari segi teknikal MDKA hijau setelah di hari sebelumnya yaitu di tanggal 7 Juli juga ditutup hijau. Artinya apa? Artinya bahwa MDKA untuk besok
berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 4000. Bila ini mampu dijebol, titik selanjutnya yang bisa cermati ada di sekitar 4150 dan juga di 4340. Dua titik ini yang bisa Anda cermati apakah mampu dijebol atau malah balik arah di sekitar sini. Dari indikator stokastiknya juga sudah mulai membentuk golden cross di area oversold, jadi ada peluang untuk naik. Namun sebaliknya, risikonya bila ternyata MDKA besok tidak jadi naik dan malah bearish engulfing, misalnya candlenya merah, perlu cermati apakah closingnya di bawah 3810 apa enggak. Kalau misalkan menyentuh 3810 kemudian mantul, berarti tidak jadi downtrend, ada peluang untuk mantul lagi. Namun bila ternyata closingnya di bawah 3810, apalagi kalau closingnya di bawah titik terendah dalam beberapa hari terakhir, yaitu di 3730, maka ada risiko MDKA untuk lanjut koreksi. Dengan arahnya Anda bisa cermati lagi di area support terdekat, yaitu di 3570. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS di hari Jumat yang lalu ditutup naik tipis 10 poin atau plus 0,75% ke harga 1330 per lembar saham. Ada 198.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 26,6 miliar. Asing net buy dan sudah net buy dalam 6 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker SG dan juga YU. Dari segi teknikal, TINS setelah turun dalam di tanggal 6 Juli, di 2 hari setelahnya, TINS mulai ada tanda-tanda mantul. Hal ini dibuktikan dengan ada 2 candle hijau setelah turun dalam di tanggal 6 Juli. Apalagi mantulnya ini di area sekitar support, yaitu di 1305. Oleh karena itu, TINS untuk hari Senin besok berpeluang untuk naik dengan titik yang bisa cermati resisten terdekat ada di 1360. Di hari Jumat yang lalu sempat disentuh namun tidak memberi jebol. Bila ini ditembus closingnya di atas ini, ada peluang menuju ke yang pertama resisten selanjutnya ada di 1430. Bila masih mampu naik, ada peluang menuju ke 1540. Itu skenario apabila TINS ternyata naik. Dari indikator stokastik sudah masuk area oversold namun belum konfirmasi untuk naik, jadi perlu cermati dalam beberapa hari mendatang. Skenario selanjutnya apabila ternyata TINS malah merah, apalagi closingnya di bawah 1305, ini yang perlu diwaspadai karena berarti TINS ada risiko untuk koreksi lebih lanjut. Dengan titik berikutnya yang bisa cermati ada di 1240. Cermati lagi di sini mantul apa enggak. Kalau mantul bisa mulai cicil buy, namun bila ternyata closingnya di bawah sini alias dijebol support berikutnya, ada risiko turun lebih dalam lagi. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor pertambangan, yaitu ada saham Antam, Inco, MDKA dan juga TINS yang bisa cermati untuk hari Senin besok. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang Anda incar itu di bawah naik ataupun di bawah turun. Anda sudah mempersiapkan action yang akan Anda lakukan bila terjadi skenario-skenario yang sudah Anda antisipasi sebelumnya. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.